For me, kenapa Jakarta is not worth at all because first kali dia terlampau banyak sampah. Tak faham betul lah dekat sini. Sepatutnya kalau kita macam hijau untuk lalu, diorang kena berhenti lah kan. Tapi tidak ya. Mereka masih lagi berjalan dan horn kita suruh ke tepi. Dah sampai dah Grand Indonesia. Jakarta tak ramah untuk orang-orang yang solo travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya sahabatku semua? Kali ini kita akan jalan-jalan ke Jakarta, meskipun hanya lewat media sosial. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke Jakarta juga bisa melihat suasana di Jakarta itu seperti apa. Biar kita saling tahu, biar kita juga mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kali ini berdasarkan pengalaman cerita daripada salah satu seorang pelancong dari Malaysia, ternyata menceritakan bahwa Jakarta ini kurang ramah untuk solo travel. Kok bisa? Ada apa ini? Oke, sahabat-sahabatku semua. Di sini saya juga ingin menjelaskan di kota-kota besar di Indonesia untuk sahabatku mungkin yang solo travel, pastikan barang-barang bawaan sahabat-sahabatku semua yang kiranya berharga harus dijaga betul-betul. Karena kita tidak tahu ya, mana tahu ada mungkin hal-hal yang kurang enak. Kira-kira seperti itu. Kalau di Kuala Lumpur, kalau saya lihat banyak sekali solo travel dari Indonesia, tetapi mereka merasakan kenyamanan, keamanan yang begitu sangat membuat mereka merasa tidak bermasalah jika solo travel ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Di sini saya juga ingin bercerita sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia biasanya itu memang kita juga bisa melihat sendiri ya. Dari tempat wisatanya juga begitu sangat ramah wisatawan dan tidak ada penjual karcis-karcis seperti yang ada di Indonesia, yang dimana tempat-tempat wisata itu kadang-kadang ya mohon maaf banyak punglinya. Sepele, tapi sebenarnya ini sangat merugikan Indonesia apabila hal-hal yang sepele ini tidak segera diatasi, karena itu membuat pelancong kurang nyaman. Oke, langsung kita simak. Inilah pengalaman pelancong daripada Malaysia ketika di Jakarta. Hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan pergi Jakarta selama 4 hari 3 malam, which is aku rasa Jakarta is very overrated. Before you guys landed di Jakarta, 3 hari sebelum tu korang kena isi 3 form ni. So nanti aku akan letak link dia. Kenapa korang wajib isi 3 perkara ini sebelum korang landed, which is korang bila sampai sana tak perlu lagi dah queue untuk beratur panjang-panjang, just pergi proceed untuk fast lane. Those parent ni ada anak still juga kena queue dekat sana once you landed. So journey aku mengambil masa dalam around 2 hours something like that. And then aku sampai malam. Terus aku direct pergi ke hotel. Hotel aku stay for about 3 days dekat sana adalah Multi-Ethnic Syariah, which is located dekat central Jakarta. But the journey from Soekarno-Hatta to this hotel a bit scary, so you guys kena berhati-hati. Hotel aku stay ni juga provide breakfast, so korang boleh breakfast before you proceed ke jalan. Dan sepanjang aku kat sana, aku hanya menggunakan Grab. After breakfast, aku direct terus pergi Tamrin, and the best part of Jakarta is Tamrin City. Dekat sini murah gila, and baju dia semuanya cantik-cantik. All the luxury mall here akan ada custom yang check bag korang untuk pastikan tak ada bawa senjata yang membahayakan kat dalam mall. Next aku pergi makan dekat Rambulan, and this is kind of bit pricey restaurant, and I would say makanan ni biasa-biasa je. Dekat PIK Avenue ni, orang selamba je bawa pack pergi jalan dekat dalam mall. So guys, korang kena pergi ke PIK by the Sea, bukan PIK Avenue. PIK Avenue is a kind of luxury mall, tapi you guys nak hunting local brand Indonesia, korang wajib pergi ke PIK by the Sea. Pagi sore pula, which is located dekat PIK 3, area juga dekat Pantai Indah Kapuk. Aku makan lunch dekat pagi sore, and pagi sore is better than Rambulan. And konsep dekat pagi sore ni, dia akan serve semua dish. Kalau korang buka, baru korang bayar. Kalau korang tak buka and tak makan, korang tak perlu bayar. Tempat last yang aku pergi before aku flight keesokan hari ni adalah Kota Tua. Kota Tua ni adalah historical place in Jakarta waktu penjajahan Belanda. Kat sini juga adalah tempat local people untuk lepak. You guys kena berhati-hati, especially perempuan bila datang kat sini. For me, Jakarta is not worth at all. Kalau untuk shopping, korang boleh pergi direct pergi ke PIK.
dan juga Tamrin. If you have any intentions untuk pergi Jakarta, korang wajib silakan cash untuk Brother Grab. Aku pernah tiba banyak kali dengan Brother Grab kat Indonesia ni. So you guys kena berhati-hati lah. So lepas ni, kita korang pulang untuk pergi ke Jakarta. Hi everyone, this is my second video regarding my trip last week to Jakarta. So, dekat dalam video ni aku nak terangkan kenapa perempuan tak digalakkan untuk pergi ke Jakarta seorang-seorang. First, aku rasa environment dia dan local people dia, bagi akulah, aku tak tahu korang macam mana, sebab dia sangat tidak sesuai untuk solo traveller. Kalau korang nak pergi ke Jakarta, ada intentions untuk pergi ke sana, boleh bawa kawan. For me, kenapa Jakarta is not worth at all because first kali dia terlampau banyak sampah. Okay, kalau korang keluar pada airport tu, terus nampak sampah yang berkeliaran. Dan aku rasa macam terkejut lah, macam yelah tempat tourist attractions pun terlampau banyak sampah. And then, kenapa Jakarta is not worth at all? Sebabnya, kalau korang nak cakap barang-barang macam local brand tu kan, aku rasa aku prefer local brand di Malaysia lah. Sebab dia punya quality tu, dia tak macam dekat local brand tu. Korang boleh pergi dekat PIK by the Sea dan go check dia punya quality. Dan aku rasa aku prefer local brand di Malaysia. Kalau barang-barang yang macam kain cotton macam tu, seriously murah, tapi dekat Tamrin lah. Kalau korang pergi Tamrin, I am really sure korang akan stuck for the whole day kat situ. So untuk perfume yang went viral recently, korang boleh dapatkan perfume tersebut sebab it's worth the price. Sebab harga dia kalau korang convertkan, dia jadi macam around 38, 39 macam tu lah. Kalau untuk Alchemist tu around 60 macam tu. Tapi dia punya bau tu long lasting. Before this aku dah pergi another places in Indonesia, iaitu Medan. Dan aku rasa Medan lebih jauh baik daripada Jakarta sebab dia punya view tu memang very breathtaking view dan sangat bersih. So guys, kalau korang pergi ke Jakarta, wajib korang tukarkan cash juga. Depends on berapa hari korang kat sana sebab kat sana aku hanya menggunakan Grab. Dan Brother Grab kat sana, macam contoh let's say kalau harga Grab for one trip 50,000 IDR. So let's say korang bagi 100,000, dia takkan bagi balance tu ya. So korang kena bagi cukup-cukup. So aku rasa itu sahajalah explanation aku. Kalau korang tanya aku will not repeat again to Jakarta. Medan yes, aku akan repeat. Aku akan pergi ke Danau Toba. And then ini aku cerita based on my experience. Aku tak tahu experience orang lain-lain. Mungkin ada orang dia pergi dia okay, semua smooth. Tapi aku pergi tak smooth. So it depends kepada setiap individu. Dia punya pendapat. So aku rasa pendapat aku it's not worth at all. Okay, thank you. Sebenarnya kita orang memang tak decide sangat apa, nak pergi makan apa, nak pergi mana kecuali Taman Mini Indonesia. But kita orang jumpa nasi tempong Indra yang dekat Bali yang sedap gila tu dekat Jakarta, which is North Jakarta and we wanna go. Before that, kita kena grab something dulu sebab perjalanan 40 minutes and kita orang tak breakfast lagi. So I'm amazed dengan how affordable it is dekat sini. This is the total what we ate. So dia hanyalah RM56 and sebenarnya kita orang sebab kat Alam yang Hilton, I got like 10% off. Ini creme brulee, croissant onigiri, parit croissant, latte gula jawa. Dekat sorry. Saya dah cakap, I baru perasan yang I sebenarnya tak buka pun mic. Indonesia sama Malaysia, banyak perbedaan ya? Sambalnya memang Indonesia lebih sedap. Indonesia bawel. Banyak bicara. Oh. Bawel. Jadi pedas dia. Nanti kita nggak tahu, ini mau dibawa kemana kan nggak tahu. Mencegah lebih baik daripada pengobatan, tapi bahaya. Kita dah sampai dah dekat nasi tempong Indra. This is the nasi tempong Indra. Dekat sini dia besar lah berbanding dengan dekat Bali tu. Saya makan lele, so dia akan bagi 2 lele. Ni dia punya sambal yang best tu. I nak bawa balik tapi dia dah habis. And my husband pula dia makan cumi which is sotong. Kalau dekat Bali dia punya sayur tu lagi banyak. So I macam suka gila makan sebab sayur dia tu banyak. But kat sini sayur tak banyak sangat. So I pun rembat lah sayur husband I. Kat sini dia yang bagusnya dia punya sayur tu, you can get the sayur yang macam traditional one. So kalau macam kita kat Malaysia kan, dia
akan suka kita kubis lah, brokoli kah, I don't like it. Ada terung, ada dia punya timun, ada winter melon, ada kacang panjang. Sebenarnya dia memang pedas, okay? For those yang memang tak suka sambal yang sangat pedas, probably you boleh makan sambal dia sikit je. Okay, tak makan. So, kita orang dah siap dah makan. And harga yang kita orang makan dekat nasi tempong Indra ni RM360,000 sahaja. Now we are going to Taman Mini. Tadi kita orang gerak pergi Taman Mini ni siang. Sekarang dah malam dah. Tempat ni dah tutup. So Jakarta punya macet ni memang tak okey. Tak okey langsung. Taman ni available untuk waktu malam hanya untuk show pancuran air tu. We are going to see that lah. Okay. Next time if kita sempat dan kita pergi lagi. Kita lagi yang liburan. Mana? Ni tak liburan lah ni. Ini liburan. Ini bukan liburan. So dah habis dah kita cerita. Alang-alang sampai kita nak tengok dia punya merchandise store kat sini. Borak. Usap rokok jadi tengkorak. Yang ni lawa juga. So macam outerwear, cardigan macam tu kan. Harga dia dalam RM60. Comel gila benda ni baby. Comel tak baby? Yang ini harga dia dalam RM70. Love the batik. Kau orang nak bawa tidur pun boleh juga. I personally rasa this one cantik. Okay, kita dah tengok kedai kopi yang I nak pergi ni basically every Tuesday and Thursday dia ada barista yang ada Down syndrome. Kalau dah sampai dah dekat kopi kamu, tapi problemnya adalah dia order terlalu banyak. So bila order dia terlalu banyak, dia tak dapat buat kita orang punya order. And then I rasa macam pada kita orang tunggu, better kita orang pergi tempat lain. We decided to go here because this is kedai pastry. Ada nama coklat macam Royce. Ini nampak menyelerakan ni. Nampak sangat sedap. Triple berry nampak best kan? Ni dia macam biskut-biskut dia. Wow. Dia banyak gila roti like nampak sangat sedap. I rasa dulu kalau dia sedap then you kena pergi. Okay, this is a salmon steak. Ini my husband punya barbecue beef rib. Nak I punya pancake. Tak nak masalah dia, memang suka lah benda-benda macam ni. Apa angguk-angguk tu? The pudding. Yang putih ni je. Okay, yang bawah dia apa? Bawah je lah mango puri. So yang atas yang colour putih ni, dia punya pudding ni rasa macam kelapa sikit. Not that bad, tapi it's not that good juga. So 6 over 10. So total kita orang berhabis dekat sini dalam RM1 juta lebih macam tu, around RM300 Malaysia lah. This is not the best restaurant, tapi you can try. So now we are back in the hotel. The moral of the story, bila you nak pergi jalan-jalan, you pergilah plan properly, okay? But today memang sebenarnya nak chill-chill. But it's too chill. Apa yang jadi hari ni adalah semua berkaitan dengan makan saja. So I hope that the vlog day 2 ni menghiburkan hati anda semua. So untuk day 3, tomorrow we are going to Bogor Safari. See you next time. Bye-bye. Dari beberapa pendapat pelancong dari Malaysia, Jakarta kurang ramah untuk solo travel. Kemudian kakaknya daripada Malaysia ini juga memberikan kritikan tempat wisata tetapi masih banyak sampah. Ini bukan berarti menjelek-jelekkan Indonesia ya. Jadi netizen harap paham. Ini sebuah kritikan yang dimana kita sebagai orang Indonesia, kalau memang faktanya di tempat wisata masih banyak sampah, ya perlu kita perbaiki. Jadi jangan marah. Ini sangat bagus ya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat daripada Malaysia mungkin merasakan kurang kenyamanan yang ada di Indonesia ketika berwisata, harap-harap berikan kritikan supaya kita juga bisa berbenah, maju bersama-sama. Dan mudah-mudahan pihak dinas kebersihan yang ada di Jakarta ini benar-benar memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Apalagi Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dimana harusnya benar-benar dirawat, dijaga bersih soal kawasan wisata. Dan saya juga membenarkan ya untuk kakak-kakak apabila solo travel di Jakarta lebih baik jangan. Lebih baik ajak kawan. Dan kakaknya daripada Malaysia ini juga bahkan memberikan statement ya bahwa Jakarta itu lebih bagus Medan. Kalau di Medan itu lebih banyak tempat wisata yang dimana pemandangannya itu sangat cantik-cantik. Beda jauh dengan di Jakarta. Tetapi
pendapat orang ini beda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan juga dari segi harga makanan, kemudian dari segi perbelanjaan, sahabat-sahabat daripada Malaysia juga memberikan beberapa komentar. Ada barang-barang yang cantik, ada pula yang kurang cantik. Kita pun harus terima, ya kan? Jangan marah-marah. Lalu bagaimana pengalaman orang Indonesia ketika travel ke Malaysia? Apa yang dirasakan? Jadi biar sama-sama saling tahu, biar kita juga melihat seperti apa perbedaannya tempat wisata di Malaysia dan juga di Indonesia. Langsung kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Ada in my life jalan-jalan ke Malaysia bareng Simi part 1. Jangan lupa di save dan nonton sampai habis ya. Oke, pertama dimulai dari check-in hotel. Actually, aku tuh udah sekitar 5 hari di Malaysia, tapi aku pindah hotel ke Sleeping Lion Suites. Dan trip kali ini kita ditemenin Amelia dan Dani. Udah setahun lamanya kita tuh gak ketemu. Dan berhubung kita lapar, first stop kita adalah nasi kandar Hamzah. Tapi yang bikin unik tuh si teh O-nya ini loh guys, ditaruh dalam pot. Kalau menurut aku rasanya ya standar-standar aja, ya enak sih. Rasanya selayaknya nasi padang gitu deh. Tapi ini tehnya enak banget loh guys. Tehnya enak Lanjut banget. lagi, kita tuh mau ke stop kedua. Tapi kita tuh berhenti dulu di pavilion. Karena di sini tuh spot fotonya gemes-gemes banget loh guys. Nyaman, After aman. kita foto dan ngonten, kita jalan kaki dari pavilion ke Chinatown. Agak sedikit bad trip karena aku memakai heels. Sekiranya aku jalan 34 menit dan gak kerasa sama sekali. Dan di Chinatown ini niatnya mau ke cafe kucing. Buat muslim hati-hati, di sini banyak yang non halal ya. Betul. Dan sampai di sini ternyata tutup guys setiap hari Selasa. Ya sudah nggak apa-apa, kita minum es kelapa muda dulu biar makin fresh. Ini tuh udah jam 6:30 malam tapi masih cerah banget kan. Setelah jalan kaki jauh kita pastinya lapar dan udah nggak ada energi, akhirnya kita pesen Grab ke Jalan Alor. Di sini isinya itu banyakan seafood, durian dan cemilan macem-macem. Dan kita memutuskan untuk makan di salah satu seafood yang terkenal di sini. Namanya Mengki Grill Fish. Pokoknya patokannya depan supermarket Kakak. Ini favoritku karena kerangnya besar banget, bersih, nggak amis sama sekali. Kita pesen makan lumayan banyak, tapi nggak kerekam menu-menunya guys. Dan ini sih the best sellernya, udang mentega atau brown butter. Ini aku rate 1 juta per 10 deh guys. Setelah itu kita mencari dessert yaitu mangga. Tak lupa durian montongnya guys. Langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk harga turis ini masih oke banget lah ya, karena rasanya pun oke banget guys. Aku pun sampai shock kenapa ini enak banget. Enak Berikutnya aku makan mangga. Untuk mangganya sendiri sih rasanya ya seperti mangga pada umumnya lah ya. Tapi yang bikin kaget sih si duriannya tadi. Aku yang gak terlalu suka durian pun akhirnya suka banget. Lanjut. Walaupun udah jam 10 malahan makin rame sama para turis. Berikutnya kita nih mau nyari dessert lagi. Dan aku menganjurkan untuk membeli kunafe fingers. Karena malam sebelumnya aku tuh udah pernah kesini dan ini enak banget loh guys. Aku suka kunafa yang cheese-nya gitu loh. Dan jangan lupa sebagai pengguna Softland kita tetes Softlands dulu. Terus aku nyebrang dan menemukan sama sih kunafe juga. Tapi yang ini lebih tahan lama dan bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Setelah semua selesai kita jalan kaki. Ini di hotel udah jam 11-an. Terus kita memutuskan mau renang biar ala-ala city view gitu loh. Dan sesampainya di atas ini zong loh guys. Karena kolam renangnya itu buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih, nggak nyesel sama pemandangan di hotel yang satu ini. Sekian jalan-jalan hari ini. Tungguin video berikutnya ya. Mau coba ke Georgetown naik bus. Banyak solo travel di Penang, Malaysia. Tanjakan Kita bisa lihat sendiri ya. sampai Aman, yang ada bus-busnya. nyaman, Karena gue belum isi kartu dan untungnya bawa receh, jadi ya udah kita coba. nggak ada yang teriak-teriak. Mari sini, nggak ada. Karcis itu 2,7, tapi karena kita main cash dan gak ada kembalian, jadi bayarnya 3 ringgit. Nyaman, tentram.
Rp1 di Penang Hill bisa buat apa ya? Ini tuh di sini disediain banyak banget teropong buat turis. Bayar Rp1 bisa untuk meneropong sahabat-sahabatku semua, dan bisa melihat keindahan kota Penang yang ada di Malaysia dari ketinggian di Penang Hill. Dan orang Indonesia memang sangat suka liburan di Malaysia, ya karena Malaysia benar-benar ramah wisatawan. Ini adalah salah satu restoran tersibuk di Penang. Wow, antriannya sampai panjang ya, beratur panjang. Padahal hanya semangkuk laksa, tapi yang beli luar biasa. Dan ini juga mendapat rekod ya, atau penghargaan Michelin. Mie laksa. Bagaimanakah rasanya mie laksanya? Tentunya sedap, enak, nyami. Kue tionya yang begitu sangat menggoda. Enak pol. Solo travel di Malaysia aman atau tidak? Menurut saya aman-aman saja. Dari video pengalaman orang Indonesia ketika liburan di Malaysia, kita juga bisa melihat sendiri suasana di Malaysia itu lebih tenang, lebih nyaman. Ya mungkin karena perbedaan jumlah penduduk juga bisa, sahabat-sahabatku semua. Kalau mungkin liburan di Jakarta begitu sangat ramai ya kan, kemudian kurang tenang. Tapi kalau di Malaysia, meskipun di kota-kota besar, suasananya itu bisa tenang. Dan para pengendara mobil pun juga tidak ada yang membunyikan horn ya kan. Beda dengan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Apalagi kalau macet. Jakarta itu macetnya juga luar biasa. Oke, sahabat-sahabatku semua, pada intinya kalau kita travel di mana-mana negara, mesti juga harus berhati-hati. Dan ini info untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, kalau ke Alor street food juga perlu hati-hati, karena di sana juga banyak makanan yang non halal. Saya ingin menyarankan atau merekomendasikan tempat-tempat makanan yang sangat banyak jenisnya ke Kampung Baru. Di sana Anda juga bisa melihat suasana Kampung Baru dengan panorama keindahan yang dimana di tengah-tengah kota masih berdiri sebuah kampung. Di situ juga bisa menikmati kulinernya atau makanannya. Kalau di Alor ini begitu sangat ramai, sahabat-sahabatku semua juga perlu hati-hati membawa barang-barang Anda yang berharga. Biasanya di Alor street food itu tempatnya sesak. Jadi kalau untuk yang mau cari tenang-tenang, nyaman, coba sekali-kali ke Kampung Baru. Makanannya di sana juga enak-enak. Begitu sahabatku semua. Tetapi pilihan ada di Anda semua. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Reaction Bang Tuan Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.